Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Taruna-taruni yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam rangka melaksanakan perkuliahan pendidikan agama Islam yang masuk pada pertemuan yang ke-9, di mana pada pertemuan yang ke-9 ini kita nanti akan membahas melanjutkan tentang syariat Islam, masuk kepada sumber-sumber syariat Islam. Berikutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada uswah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya dalam kuliah kita kali ini. Jangan lupa untuk tetap mengisi e-learning. Teman-teman sudah masuk ke e-learning, berarti Anda sudah bisa tercatat untuk mengikuti pendidikan agama Islam pada siang hari ini. Baik, kalau sudah melaksanakan pengisian daftar hadir di e-learning, teman-teman juga bisa untuk mendownload materi berupa PPT pada pertemuan yang ke-9 ini. Dan jangan lupa materinya adalah tentang sumber-sumber syariat Islam. Nah, untuk pembahasan kita bahwa sumber syariat Islam itu apa saja, dan terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah atau hadis, yang ketiga adalah ijma' sahabat, dan yang keempat adalah qiyas syar'i. Nah, kita berbicara mengenai sumber syariat Islam, analoginya adalah ketika teman-teman nanti bekerja sebagai seorang engineer dalam hal maintenance pesawat terbang. Tentu agar menghasilkan sesuatu maintenance yang nanti bisa dikatakan sesuai dengan prosedurnya dan akan membuat hasilnya maksimal, dan itu akan menghasilkan sesuatu yang dikatakan bisa memenuhi standar dan selamat, itu teman-teman banyak mengacu kepada sumber yang menjadi rujukan bagaimana teman-teman melakukan maintenance terhadap pesawat terbang. Nah, misalnya saja teman-teman nanti akan punya namanya aircraft maintenance manual, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa di sana dalam hal melakukan maintenance pesawat terbang, Anda itu mengacu kepada satu sumber yang dengan sumber itu akan membuat Anda tepat dalam melakukan proses maintenance pesawat terbang. Demikian halnya ketika kita berbicara mengenai agama kita, yang kemudian kita sudah yakin Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita telah memberikan sumber kepada kita agar kita bisa menjalani hidup secara baik di dalam kehidupan ini. Nah, sumbernya apa saja? Nah, itu nanti kita akan bahas mengenai Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian ijma' sahabat, dan kemudian qiyas syar'i. Nah, itu yang menjadi manual kita sebagai hamba ciptaan Allah Subhanahu wa taala agar kita
ketika mengikuti manual tersebut itu menjadi orang yang selamat ya. Layaknya tadi analogi bahwa ketika Anda ingin melakukan maintenance secara benar, Anda harus menggunakan AMM itu misalnya. Berarti buku panduannya adalah Aircraft Maintenance Manual. Nah, kalau kita nanti untuk menjadi hamba Allah yang taat kepadanya, mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, maka kita harus berpegang kepada sumber ini atau kitab ini atau buku ini. Nah, maka sebagai sesuatu yang penting dalam Islam, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam surah Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wasyifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Artinya ya ayyuhan nas ini adalah sebuah seruan kepada seluruh manusia, tidak hanya kepada orang-orang yang beriman saja, tapi yang disuruh di sini adalah manusia. Qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum. Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhan kalian. Wa syifa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ternyata ada sebuah pelajaran yang sudah didatangkan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan juga Tuhannya seluruh manusia harusnya. Di situ kalau manusia tidak berpaling darinya, yang kemudian dengan pelajaran itu apa? Menjadi penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada ya. Dalam hal ini bukan penyakit-penyakit yang sifatnya physically, tapi lebih ke hati. Dan petunjuk itu serta rahmat bagi orang yang beriman ya, beriman kepada Tuhan yang telah menciptakan tadi. Nah, jadi di situ sumber syariat Islam ini mampu nanti untuk menjadi petunjuk, termasuk juga penyembuh penyakit dan rahmat tentunya bagi orang-orang yang beriman. Nah, maka sumber syariat Islam adalah masalah pokok, karena dari sumber inilah terpancar ya, seluruh hukum atau syariat Islam. Dilakukan berdasarkan sesuatu yang pasti kebenarannya, bukan dugaan. Nah, kemudian maksudnya menjadi masalah pokok karena menjadi dasar bagi seorang muslim untuk menarik keyakinan atas hukum amaliyahnya nanti. Ya, jika landasan hukumnya salah, maka seluruh hukum akan salah pula. Ya, analoginya seperti tadi, kalau Anda mau melakukan maintenance terhadap pesawat terbang, tapi kalau landasan yang menjadi Anda atau panduan yang menjadi Anda dalam melakukan maintenance pesawat terbang bukan AMM misalnya, tapi justru malah menggunakan landasan dalam hal memainten mesin jahit, ya tentu tidak tepat, akan salah. Harusnya menggunakan maintenance manual dari aircraft ya, bukan mesin jahit. Nah, Allah juga berfirman di dalam surah Yunus ayat 36, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha alimun bima yaf'alun. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nah, ini sebagai pendahuluan kita akan berbicara mengenai sumber hukum Islam dan apa saja. Nah, urgensi kita memahami sumber hukum Islam seperti yang dikemukakan tadi, bahwa ini salah satunya adalah menjadi hal yang mendasar, yang pokok bagi amal-amal yang akan dilakukan oleh manusia, sehingga tidak boleh salah. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ya,
Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang membawa adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah tidak diragukan lagi tentang kebenarannya. Nah, di sini dijelaskan pula bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan ya kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, ya, menggunakan bahasa Arab yang kebenarannya dijadikan sebagai argumentasi dalam hal pengakuannya sebagai Rasul, dan agar dijadikan sebagai pedoman hukum bagi seluruh umat manusia. Di samping merupakan amal ibadah bagi yang membacanya. Oleh karena itu, suatu hal yang sunnah bagi teman-teman adalah membaca Al-Quran, karena setiap huruf yang teman-teman baca ya, dari Al-Quran itu bernilai ibadah dan ada pahalanya. Nah, Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir sehingga tidak ada keraguan sama sekali. Sehingga di sini tidak boleh ada orang yang ragu terhadap satupun isi dari Al-Quran. Karena itu bisa mengeluarkan teman-teman dari Islam ya, karena berkaitan dengan keyakinan. Nah, kemudian kehujahan Al-Quran. Ya, Al-Quran merupakan kalamullah yang sudah tidak terbantahkan lagi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 88, Kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia ya dan jin dikumpulkan untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak dapat membuat yang serupa dengan dirinya, walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, meskipun sebagian dari sebagian yang lain adalah menjadi pembantunya. Nah, kemudian kita mengenal di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang disebut dengan al-muhkamat dan mutasyabihat, sebagaimana yang ada di dalam surah Al-Imran ya ayat 7. Walladzi anzala 'alal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtighaa'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yang artinya, dialah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya itu ada ayat yang muhkamat, dan itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lainnya adalah mutasyabihat. Ya, adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka akan mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang yang berakal. Itu disebutkan tentang istilah al-muhkamat dan mutasyabihat.
Nah, kita berbicara mengenai al-muhkamat dan mutasyabihat. Yang pertama adalah muhkamat, berarti dapat diketahui secara nyata ya, tanpa penafsiran lagi. Itu makna dari muhkamat. Contoh misalnya keberadaan Allah dan sifatnya, surga dan neraka, hari kiamat, nabi dan rasul, malaikat dan tugasnya, haramnya riba dan zina, dan lain-lain. Itu contoh yang disebut dengan muhkamat. Itu dapat diketahui secara nyata tanpa penafsiran lagi. Kemudian yang kedua, apa itu mutasyabihat? Mutasyabihat berarti memiliki arti tersembunyi yang dapat mengandung beberapa pengertian. Contoh arti lamastumun nisa. Di situ menyentuh atau berhubungan badan. Ya, kalau di sini ya pakai kata dan, maaf, menyentuh dan berhubungan badan, itu lamastumun nisa. Kemudian ada istilah namanya quru, ya, dalam ini haid dan suci. Kemudian memegang ikatan nikah, ya, bisa suami dan juga istri, ya. Kalau yang nyata jelas tidak perlu penafsiran lagi, itu namanya muhkamat. Tapi kalau yang artinya masih tersembunyi dan bisa mengandung beberapa pengertian, itulah yang disebut mutasyabihat. Paham ya teman-teman? Kemudian ada istilah lagi, nasah dalam Al-Quran. Makna nasah secara syar'i adalah penghapusan suatu hukum dan diganti dengan penetapan hukum baru. Nasah hanya terjadi pada masalah perintah dan larangan. Contoh ya, di sini perubahan arah kiblat sholat. Ya, dulunya arah kiblat sholat kita itu dari atau berada di Baitul Maqdis dan kemudian pindah ke Ka'bah. Sehingga sebelum kemudian adanya nasah, yang berarti menghapus perintah untuk sholat menghadap ke Ka'bah, dulu itu orang sholat menghadapnya ke Baitul Maqdis ya, yang ada di Palestina. Kemudian juga ada perubahan puasa Asyura dengan puasa Ramadan ya, karena dulu itu ada puasa Asyura dan itu wajib, dan kemudian dalam Islam itu ada puasa Ramadan, dan puasa Ramadan itu yang menasah, mengganti, yang menghapus dari puasa Asyura. Kemudian Al-Quran hanya dapat dinasah atau dihapus oleh Al-Quran, dan hadis hanya bisa dinasah dengan hadis, ijma dan qiyas tidak ada nasah. Itu sehingga dalam hal ini Al-Quran tidak bisa dinasah dengan hadis ya, yang menasah adalah yang sebanding. Kemudian tafsir dalam Al-Quran. Apa itu tafsir ya? Tafsir adalah menerangkan makna lafadz. Contohnya la raiba fihi ya, dijelaskan dengan makna lain, la syakka fihi. Itu. Tafsir Al-Quran adalah penjelasan makna kata demi kata dalam susunan kalimatnya serta susunan kalimat sebagaimana adanya. Terkadang suatu ayat dijelaskan maknanya menggunakan ayat lain, dan oleh hadis atau tafsir bisunnah, penjelasan sahabat dan ahli ilmu terhadap suatu ayat. Ini ya terkait dengan penjelasan makna dengan penggunaan ayat-ayat lain. Terus Al-Quran, dalam ini tafsir Al-Quran hanya dengan menggunakan bahasa Arab saja, bukan bahasa yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala waq. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab.
Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap siksa Allah. Nah, itu yang pertama, bahwa sumber hukum syariat Islam, atau sumber syariat Islam adalah yang pertama Al-Quran. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Baik. Kemudian berikutnya adalah sumber syariat Islam yang kedua, as-sunnah atau al-hadis. Sunnah atau hadis, ketika kita ditanya apa itu sunnah atau hadis, adalah perkataan, perbuatan, dan takrir. Ya, dalam hal ini takrir apa maknanya? Yaitu ketetapan, persetujuan atau diamnya Rasulullah Muhammad SAW terhadap suatu hal atau perbuatan seorang sahabat yang diketahuinya, di mana sunnah juga merupakan wahyu. Hal ini ada di dalam surah An-Najm ayat 3. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Dan tiadalah yang diucapkan itu Al-Quran ya menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini yang menjadi landasan atau dasar bahwa sunnah itu juga wahyu. Ya, jadi meskipun ini adalah perkataan, perbuatan, dan takrir dari Rasul, tapi itu juga wahyu karena sudah ditunjuk bahwa itu wahyu oleh Al-Quran. Kemudian fungsi as-sunnah atau al-hadis apa saja? Yang pertama adalah menguraikan keumuman Al-Quran. Ya, misalnya perintah sholat, membayar zakat, menunaikan haji. Itu diuraikan keumumannya dalam as-sunnah ini. Kemudian pengkhususan keumuman Al-Quran ya, contoh tentang warisan untuk anak-anak kaum muslimin. Itu. Kemudian ada takkid atau pensyaratan terhadap ayat Al-Quran yang mutlak. Ya, mutlak adalah lafadz yang menunjukkan sesuatu yang masih umum. Yang keempat, pelengkap keterangan sebagian dari hukum-hukum. Yang kelima, menetapkan hukum-hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ini contoh-contohnya. Kalau di sini contoh pengkhususan. Itu tentang kami seluruh nabi tidak meninggalkan warisan. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Nah, ini pengkhususan bahwa untuk keluarga Rasul, ketika Rasul Nabi kita Muhammad SAW itu beliau meninggal, wafat, ya, itu tidak meninggalkan namanya warisan. Kalau warisan itu adalah untuk selain Nabi Muhammad SAW, bisa dari sahabat itu ketika meninggal, ya, bapak ibu kita itu nanti meninggalkan warisan, tapi untuk Rasul adalah tidak. Itu. Kemudian yang berikutnya contoh persyaratan atau pensyaratan ya, dimana dalam surah Al-Maidah ayat 38 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim." Ya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, maksudnya potonglah dalam pencurian sehingga 1/4 dinar dan janganlah dipotong yang kurang dari itu. Nah, ini berarti mensyaratkan, awalnya umum ada di dalam Al-Quran, intinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri itu diminta untuk motong tangannya, itu sebagai hukumannya. Tapi di sini ketika mereka mencuri, untuk bisa dipotong tangan keduanya tadi itu ada syaratnya, yaitu ketika apa? Mereka mencuri hingga 1/4 dinar. Nah, ini ada di dalam hadis riwayat Ahmad. Nah, maka di sini sampai ditegaskan tidak boleh juga kemudian ketika ada pencuri kemudian
hasil curiannya tidak sampai 1/4 dinar, maka itu tidak sampai hukumannya dipotong tangan. Nah itu. Kemudian potong tangan itu pada pergelangan tangan, bukan di tempat yang lainnya. Nah, sehingga di sini ada pensyaratan yang menjadikan seseorang atau seorang pencuri itu bisa dipotong tangannya. Tidak serta-merta misalnya hanya mencuri sandal jepit langsung kemudian dipotong tangannya, enggak bisa. Ya tinggal dilihat ya sandal jepitnya, kalau harganya sampai melebihi atau minimal 1/4 dinar ya bisa dipotong, tapi kalau tidak ya tidak. Ini contoh fungsi dari hadis sebagai pemberi persyaratan ya terhadap hal yang masih umum di dalam Al-Qur'an. Kemudian ada di sini contoh melengkapi ya, ini di dalam surah An-Nisa itu ayat 23, fala junaha alaikum wa halailu abnaikumul ladina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Nah, kalau di sini diartikan adalah dan menghimpun dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Itu. Nah, maksudnya di sini tidak boleh ya memadu wanita dengan saudara bapaknya atau dengan saudara ibu atau anak perempuan dengan dari saudara perempuan dan laki-laki. Nih, yaitu kemudian dilengkapi maksud dari pernyataan yang ada dalam Al-Quran ini. Dan kemudian ada dalam hadis ya, tidak boleh memadu wanita dengan saudara bapaknya atau dengan saudara ibu atau anak perempuan dengan dari saudara perempuan dan laki-laki, atau maksudnya di sini adalah keponakan. Nah, itu beberapa contoh bahwa apa yang kita bahas berkaitan dengan fungsi as-sunnah atau hadis. Kemudian kehujan as-sunnah yang pertama berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada manusia melalui Rasulullah Muhammad SAW ya. Kemudian dilihat dari sisi lafadznya ya, di mana lafadz as-sunnah berbeda dengan Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga adalah hadis atau as-sunnah, itu ada namanya hadis mutawatir dan juga hadis ahad. Ya, yang ketika kemudian diriwayatkan dari para sahabat tabi'in dan juga tabi'in. Nah, kemudian yang berikutnya sebagai sumber hukum Islam dan namanya ijma' sahabat. Nah, lafaz ijma' secara bahasa adalah tekad yang konsisten ya, terhadap sesuatu atau kesepakatan suatu kelompok terhadap suatu perkara. Sedangkan menurut para ulama yang dimaksud dengan ijma' adalah kesepakatan terhadap suatu hukum, bahwa hal itu merupakan hukum syara'. Nah, ada beberapa alasan kenapa kemudian menggunakan ijma'. Yang pertama, karena adanya pujian kepada para sahabat secara berjamaah. Kemudian yang kedua adalah sahabat merupakan generasi pengumpul dan penghafal Al-Quran dan Sunnah dan menyampaikan kepada generasi berikutnya ya, generasi tabi'in, kemudian dari tabi'in ke tabi'at tabi'in. Kemudian yang ketiga adalah tidak mungkin bersepakat mereka para sahabat dalam kesesatan ya, meskipun sebagai manusia memungkinkan untuk salah. Tetapi kalau mereka melakukan kesalahan tuh kemudian ada yang mengingatkan dari sahabat-sahabat lain. Sehingga dari alasan ini kemudian ijma' itu bisa dipakai sebagai sumber hukum ya, khususnya ijma' sahabat. Nah, contoh ijma' sahabat yang kemudian kita juga pakai hingga saat ini adalah apa? Yaitu tentang pengumpulan Al-Quran menjadi musyaf. Itu. Ya, kalau kemudian itu nggak ada ijma' sahabat ya kita
mungkin belum tahu gitu bahwa Al-Quran yang kita baca adalah 30 juz. Kemudian yang kedua adalah pentingnya adanya kepemimpinan umum dalam sistem Islam, ya, yang dipimpin oleh Amirul Mukminin, ya. Kemudian dalam melaksana Islam yang kita ketahui juga ada namanya istilah khilafah atau khalifah, kemudian ada imamah dan seterusnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Kemudian yang terakhir sebagai sumber syariat Islam adalah qiyas syar'i. Apa itu makna dari qiyas syar'i? Qiyas syar'i adalah menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nasnya dengan suatu kejadian yang sudah ada nasnya atau hukumnya, dikarenakan adanya kesamaan dua kejadian tersebut dalam hal sifat atau ilat hukumnya. Situ. Ini yang disebut dengan namanya qiyas. Jadi menyamakan suatu kejadian saat ini, gitu ya, yang kemudian di situ belum ada nasnya dengan kejadian yang dulu pernah ada, gitu ya, yang kemudian sudah ada nasnya berarti atau hukumnya, karena kemudian masing-masing kejadian itu memiliki kesamaan, yaitu apa, sifat hukumnya atau ilat gitu. Nah, kemudian ilat di sini diperbolehkan berdasarkan nas. Di antara ilat yang ditetapkan berdasarkan nas itu adalah seperti surah An-Nisa ayat 165. Rusulam mubasyirina wa mundirin li'alla yakunu linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul wa kana Allahu azizan hakima. Kata li'alla, ya, di situ li'alla yakun, ya, kalau di sini supaya li'alla yang diiringi dengan kalimat sesudahnya dalam ayat tersebut merupakan ilat bagi ketentuan Allah dalam mengutus para Rasul selaku pembawa berita dan peringatan bagi manusia. Nah, ilat dalam ayat tersebut jelas dan tidak mengandung kemungkinan lain. Contoh di atas, alasan hukumnya ditetapkan berdasarkan ayat yang syarihah qot'iyah. Namun terkadang memang ada nas yang menunjukkan ilat secara implisit atau mengandung pengertian selain keilatan. Maka nas atas keilatan sifat tersebut adalah syarihah dzanniyah, ya, jelas dan bersifat dugaan. Nah, contoh qiyas, ya, di sini dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, ya, apabila diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu bagi kalian, lebih baik bagi kalian jika kalian orang-orang yang mengetahui. Nah, kita akan membahas mengenai bahwa dalam ayat ini ada satu qiyas, yaitu tentang diharamkannya jual beli. Ya, di situ wadharul bai', ya, di situ fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kepada mengingat Allah, wadharul bai', maka kalian tinggalkan jual beli. Artinya apa? Diharamkan untuk melakukan jual beli pada kasus ini adalah ketika ada seruan untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Karena apa? Ya, karena dengan jual beli yang tetap dilaksanakan, ya, itu bisa melalaikan dari mengingat Allah. Maka di sini ada suatu sifat, ya, yang kemudian di situ dipakai sebagai ilat.
yaitu apa? Sifat yang dapat melalaikan dari mengingat Allah. Nah, sehingga di sini bisa semua hal atau aktivitas seperti transaksi perdagangan, sewa menyewa, itu haram berlangsung ketika sholat Jumat didirikan. Karena apa? Bisa memiliki sifat melalaikan dari mengingat Allah. Sehingga dalam hal ini tidak hanya masalah nanti transaksi jual beli, tapi yang lainnya yang kemudian aktivitas tersebut mengarah dan kemudian bisa melalaikan dari mengingat Allah ketika melaksanakan atau melangsungkan sholat Jumat atau sholat Jumat itu didirikan. Nah, di situ ada satu contoh mengenai ilat, yaitu sifat melalaikan. Nah, kemudian yang lainnya, ini contohnya ada dalam surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, dalam surah Al-Maidah ayat 90 ini terdapat larangan keras untuk minum khamr. Ya, khamr minuman keras yang dibuat dari anggur waktu itu. Mengapa dilarang? Dan bagaimana bila minuman keras tersebut dibuat dari bahan yang lain? Ya, seperti dari beras ketan misalnya, ketela dan sebagainya. Dalam hal ini kita perlu meneliti ilat hukumnya, itu sebab adanya larangan minuman keras tersebut, yaitu karena bisa memabukkan dan merusak saraf atau otak atau akal. Maka sudah tentu unsur memabukkan itu terdapat di semua minuman keras. Karena itu dengan kias semua jenis minuman keras itu diharamkan, entah terbuat dari anggur atau mungkin bahan-bahan yang lain. Tapi kalau kemudian itu bisa sampai memabukkan dan merusak saraf otak atau akal, itu juga dilarang. Jadi larangannya tidak hanya minuman keras yang terbuat dari anggur saja, atau itu disebut khamr. Nah, itu namanya melakukan qiyas, karena ada satu sifat yang sama, yaitu bisa memabukkan dan merusak saraf otak atau akal. Nah, baik itu ya teman-teman semuanya untuk materi kita dalam pendidikan agama Islam pertemuan yang ke-9 membahas mengenai sumber-sumber syariat Islam ya. Ada 4, yaitu Al-Quran, kemudian As-Sunnah atau hadis, kemudian ijma' sahabat, dan kemudian ada qiyas. Baik teman-teman, berikutnya sesuai dengan yang ada di Classroom untuk review dan tes, silahkan teman-teman bisa kerjakan. Yang pertama pertanyaannya adalah mengapa sumber hukum Islam merupakan masalah pokok dalam kehidupan seorang muslim. Dan yang kedua, sebutkan 4 sumber syariat Islam dan jelaskan pengertiannya. Kemudian jelaskan fungsi as-sunnah, jelaskan alasan mengapa ijma' sahabat dapat dipakai sebagai hukum syariat. Kemudian sebutkan contoh-contoh qiyas dan sebutkan ilatnya dari contoh tersebut. Baik ya teman-teman, silahkan bisa dikerjakan dalam lembar kertas, tulis tangan, dan nanti bisa di-upload ya pekerjaan Anda setelah selesai di Classroom. Baik teman-teman, untuk kuliah kita saya akhiri dulu, dan nanti kalaupun ada diskusi bisa disampaikan dalam forum di Classroom. Semoga kuliah kita bisa memberikan manfaat. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.